Pak, apakah ada kesempatan menjadi reviewer penelitian, pengabdian, ataupun program-program lain di kementerian? Saat itu saya jawab belum ada, karena memang belum ada bukaan. Kali ini ada, sahabat. Saya akan bagikan informasinya dari awal. Mohon sahabat bisa memperhatikan tautannya, informasinya, dan ikuti seluruh alur-alurnya. Beberapa seleksi, ada yang dari memenuhi kriteria dulu. Setelah itu, jika sahabat sudah memenuhi kriterianya, bisa mengunggah berkas-berkas untuk diusulkan menjadi reviewer hingga pengumuman berbeda-beda ini. Ada yang tahapan pengumuman di awal, setelah itu mengikuti tes lagi, setelah itu mendapatkan pengumuman lagi, setelah itu mengikuti BIMTEK-nya dan pelatihan. Kalau saya saat itu ke Surabaya. Semoga ya sahabat bisa memenuhi seluruh kriteria hingga berhasil lolos menjadi reviewer. Ini informasinya, jangan di skip video ini, bagikan jika ada yang berminat untuk mengikuti seleksi reviewer. Mari kita langsung. Sahabat menuju ke website pendanaan-risnop.brin.go.id. Di sini ada CFV RIM Dit Pendanaan Risnop. Diklik. Di sini ada informasinya di pojok kanan. Ini bisa diklik salah satu. Tidak perlu menunggu. Ada coaching klinik, ada call for proposal RIM collaboration international. Ini dia, call for reviewer. Call for reviewer, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN bermaksud memberikan kesempatan secara terbuka kepada periset BRIN maupun perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya, baik ASN maupun non-ASN yang memiliki bidang kepakaran sesuai dengan bidang pendanaan riset dan inovasi untuk menjadi calon reviewer. Ini baru calon reviewer, sahabat. Persyaratan umum: periset yang berasal dari BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga riset lainnya. Jadi sahabat yang dari PTS juga bisa mengikuti ini, asal memenuhi persyaratan umumnya dulu. Berpendidikan strata 3, S3, memiliki kepakaran sesuai dengan bidang fokus yang ada pada skema pendanaan riset dan inovasi, berpengalaman dalam bidang penelitian, dan minimal mendapatkan 2 kali pendanaan eksternal sebagai ketua, baik skala nasional dan atau internasional. Saya akan klik kanan, lalu open image in new tab, agar bisa melanjutkan lebih full nih, full informasinya. Nah, ini saya lanjutkan hak kekayaan intelektual lainnya yang sudah dilisensikan ke industri dan atau memiliki 5 hak indeks Scopus. Informasi penerimaan 24 April sampai dengan 30 Mei 2025 pukul 16 WIB. Ini jelas ya sampai pukulnya. Terlihat email dana-risnop@brin.go.id. Pedoman CFR di sini bit.ly 44. Ya, bisa dilihat ya sahabat. Saya akan scroll ke bawah, biasanya ada informasinya di sini. Nah, ini dia. Call for reviewer batch 3. Diklik saja sahabat. Sama juga ternyata ini PDF-nya, pedoman CFR. Ternyata ini bisa diklik. Yang tadi gambar tidak bisa diklik. Saya akan diklik. Klik bit.ly/44EWOBO. Saya akan klik. Apa yang akan muncul? Sini dia, keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor 15/II-7/HK/2025 tentang pedoman program call for reviewer Badan Riset dan Inovasi Nasional. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya akan scroll saja. Jadi di sini memutuskan menetapkan keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang pedoman program call for reviewer Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini menetapkan pedoman biaya untuk melaksanakan keputusan. Deputi badan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan atau sumber
lain yang sah. Saya perjelas anggarannya. Scroll-scroll, sahabat bisa membaca nanti ya. Sudah saya tampilkan bagaimana cara mengaksesnya di web resmi. Jangan sampai salah klik link atau salah pencet sehingga berdampak merugikan. Siapa tahu ke link yang aneh-aneh. Maka dari itu memang harus benar-benar tonton dengan baik video ini agar tidak keliru. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Dr. Agus Sanggayana, Facebook saya juga ada Agus Sanggayana dan Dr. Agus Sanggayana. Di TikTok juga saya ada, di Twitter, LinkedIn, lalu apa ya, Instagram, Thread dan sebagainya. Nah, ini dia salinan lampiran keputusan pedoman program Call for Reviewer Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bagi sahabat yang ingin mengikuti seleksi ini atau submit, alangkah baiknya untuk membaca. Saran saya untuk benar-benar membaca. Tidak mungkin kan reviewer tidak membaca, apalagi akan mereview proposal-proposal penelitian yang akan masuk. Sudah pasti wajib detail, sehingga terbiasa nanti saat mereview-review proposal-proposal yang masuk. Sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN menyelenggarakan fungsi pelaksanaan fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi penyelenggaraan ketenaga nukliran dan penyelenggaraan keantariksaan. Dan seterusnya, sahabat bisa baca. Download, akses juga bisa. Maksudnya di sini sudah ada tujuan. Nah, tujuan menjadi acuan bagi pengusul calon reviewer untuk mengikuti Call for Reviewer. Yang bagian A, bagian B memberi pemahaman dan rambu-rambu yang jelas dalam pelaksanaan Call for Reviewer. Menjadi acuan bagi reviewer dalam melaksanakan kegiatan review proposal riset sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian proposal riset yang telah ditetapkan dalam pedoman program Call for Reviewer dan terselenggaranya seleksi calon reviewer secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel. Nah, ini yang saya sebutkan. Seluruh seleksi itu transparan, sahabat. Sasarannya, ini penting. Terjaringnya reviewer proposal riset yang kepakarannya sesuai dengan bidang fokus pada skema pendanaan riset dan inovasi Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi yang meliputi: pertama, pangan, lalu kesehatan, energi, penerbangan, antariksa, biodiversitas, hayati dan non-hayati, lingkungan, elektronika, informatika, manufaktur, nanoteknologi, material, kebumian, maritim, tenaga nuklir, sosial dan humaniora, arkeologi, bahasa, sastra, tata kelola pemerintahan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, etnologi, dan bidang terkait lainnya. Kalau saya di sini ada di bahasa. Kalau sahabat ada di sasaran yang mana atau kepakarannya yang mana? Ini kan riset yang kepakarannya sesuai dengan bidang fokus pada skema. Metodologi pelaksanaan. Metodologi pelaksanaan program Call for Reviewer ini dilaksanakan dengan mekanisme seperti digambarkan di bawah ini. Start, pengumuman penerimaan. Ini. Pendaftaran, akun, dan seterusnya. Pendaftaran melengkapi data isian. Seleksi calon reviewer. Memenuhi syarat. Yes, jika memenuhi syarat di sini yes. Jika tidak, pengusul dinyatakan tidak diterima. Sampai di sini ya sudah selesai. Lalu penetapan reviewer yang dinyatakan diterima, pembekalan dan penyamaan persepsi reviewer. Ini pembekalan, penerbitan SK. Penugasan reviewer melalui web pendanaan. Reviewer melaksanakan tugas review proposal dan laporan akhir melalui web pendanaan, rekomendasi, dan selesai. Ini ya seluruh tahapan-tahapannya, sahabat. Nah, yang perlu diperhatikan juga ini dari pengumuman kan sudah pengumuman penerimaan CFR melalui sistem atau web pendanaan, pendaftaran pembuatan akun pada web pendanaan internal BRIN menggunakan SSO. Itu wajib segera sahabat buat akun yang tertaut. Pendaftar melengkapi data isian dan mengirimkan, mengunggah dokumen sesuai persyaratan melalui web pendanaan atau skema yang ditetapkan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi. Seleksi calon reviewer berdasarkan portofolio. Ini kalau di BRIN seperti ini, sahabat, metodologi pelaksanaannya. Jadi di beberapa lembaga maupun lembaga-lembaga lainnya seperti
Kedai Reka, Brain, Bima, atau Arjuna yang mencari reviewer atau tim yang akan menilai proposal maupun jurnal. Ya, kalau seperti di Arjuna itu memiliki metodologi pelaksanaan yang berbeda-beda, sehingga pastikan dipelajari panduannya. Apakah sudah sesuai, lalu kepakaran kita apakah ada di sana, jangan sampai tidak ada kepakarannya. Kita mengusulkan persyaratan tata cara pendaftaran. Calon reviewer harus memenuhi persyaratan minimal. Ini sudah disebutkan persyaratan minimalnya: periset, akademisi, dan praktisi, baik berasal dari BRAIN atau lembaga riset lainnya seperti perguruan tinggi dan badan usaha industri. Berpendidikan minimal strata 3 S3, memiliki kepakaran sesuai dengan bidang fokus yang ada pada skema pendanaan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.3 yang ini yang tadi saya sebutkan. Maka dari itu sahabat, pastikan kepakarannya harus ada di sini. Jangan sampai tidak ada. Kepakaran sangat penting sekali. Lalu berpengalaman dalam bidang riset dan pernah mendapatkan pendanaan eksternal institusi paling sedikit sebanyak 2 kali sebagai ketua, baik skala nasional atau internasional, memiliki paten dan atau kekayaan intelektual lainnya yang sudah dilisensikan ke industri, dan atau minimal memiliki 5 H-index Scopus dan memiliki tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas sebagai reviewer. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan E dikecualikan untuk bidang fokus tertentu yang diatur lebih lanjut pada dalam petunjuk teknis panduan pendaftaran. Ini tata caranya sahabat, saya tidak akan membacakan satu persatu, dan ini jadwalnya, jangan sampai telat. Ketentuan lain-lainnya juga wajib untuk dibaca: seleksi, penetapan dan penugasan, hingga penutup. Ini dia pengumuman seleksi reviewer sahabat. Semoga bisa membantu sahabat yang bertanya sebelumnya, kapan ada bukaan reviewer, bagaimana prosesnya, bisa dicoba yang ini sahabat, karena ini yang dibuka untuk saat ini. Jadi untuk seleksi-seleksi reviewer lain-lainnya saya juga akan membuatkan videonya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel Dr. Agus Sanggayana dan ikuti seluruh sosial media saya sehingga tidak terlambat atau telat mendapatkan informasi yang seperti ini maupun informasi-informasi lainnya ya sahabat, terkait dengan operator, karir dosen, penelitian, pengabdian maupun pengajaran, dan seluruh kepentingan-kepentingan mahasiswa. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.